Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, kita akan sama-sama memahami tentang proses drilling pada sektor pertambangan. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, seperti biasa kami akan mengenalkan tim dosen dalam mata kuliah ini terlebih dahulu. Adapun sebagai penanggung jawab yaitu Bapak Muslimin B, SKM, MKes, dan sebagai pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Adapun sub-sub bahasan dalam pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian drilling. 2. Potensi bahaya pada proses drilling. 3. Antisipasi kecelakaan pada saat drilling. 4. Alat pelindung diri pada proses drilling. 5. Overview insiden pada drilling. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama yaitu, pengertian drilling. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata drilling, namun, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan drilling? Baik, berikut adalah penjelasannya. Drilling adalah proses pemboran lubang di permukaan atau dalam tanah untuk mengeksplorasi atau mengambil sampel mineral atau sumber daya lainnya. Di tambang, proses drilling umumnya digunakan untuk mengebor lubang yang kemudian akan digunakan untuk memasang peledak, memasang alat penambangan, atau memperoleh sampel mineral. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui dalam drilling pertambangan. 1. Jenis-jenis mesin bor. Untuk jenis pertama yaitu rotary rig. Mesin bor rotary adalah mesin yang digunakan untuk mengebor lubang menggunakan perputaran bit yang dihubungkan dengan batang bor. Kemudian untuk jenis kedua yaitu top hammer rig. Mesin bor ini memiliki mesin pemukul yang terletak di atas bit bor. Pemukulan dari atas bertujuan untuk meningkatkan penetrasi bit bor ke dalam batuan. Kemudian selanjutnya adalah down the hole rig. Mesin bor ini menggunakan sistem tekanan udara untuk menggerakkan bit bor dan melakukan pemboran. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan pemboran pada batuan yang sangat keras. 2. Bahan peledak. Peledak digunakan untuk memecah batuan dan membuka jalan bagi alat penambangan. Bahan peledak yang umum digunakan adalah nitrat amonium dan bahan kimia lainnya seperti TNT. 3. Bit bor. Bit bor digunakan untuk mengebor batuan dan memungkinkan material di bawahnya untuk diambil. Bit bor yang umum digunakan adalah trikone bit, PDC bit dan tungsten carbide insert TCI. 4. Teknik pemboran. Teknik pemboran yang digunakan dalam drilling tambang tergantung pada tujuan pemboran. Beberapa teknik pemboran yang umum digunakan adalah pengeboran eksplorasi, pengeboran produksi, dan pengeboran geotermal. 5. Keselamatan. Keselamatan sangat penting dalam drilling tambang. Beberapa faktor keselamatan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat pelindung diri APD, pengaturan ventilasi, dan penanganan bahan peledak dengan aman. Itulah beberapa materi dasar dalam drilling tambang. Dalam praktiknya, proses drilling tambang melibatkan banyak faktor dan pertimbangan teknis yang kompleks, sehingga membutuhkan keahlian dan pengalaman yang khusus dalam melakukan kegiatan tersebut. Baik, setelah kita memahami tentang pengertian drilling, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang potensi bahaya yang muncul pada saat proses drilling. Potensi bahaya proses drilling. Drilling, pengeboran, adalah salah satu kegiatan penting dalam industri pertambangan. Namun, seperti halnya kegiatan tambang lainnya, drilling juga memiliki potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Beberapa potensi bahaya drilling pada pertambangan antara lain. 1. Kecelakaan saat proses drilling. Risiko kecelakaan dapat terjadi selama proses drilling, seperti terjepit, tergelincir atau terpapar ke benda tajam atau berbahaya lainnya. Hal ini dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian. 2. Ledakan. Drilling dalam pertambangan sering melibatkan penggunaan bahan peledak untuk memecah batuan dan membuka akses ke deposit mineral. Risiko ledakan dapat terjadi jika bahan peledak tersebut tidak digunakan dengan benar atau terjadi kesalahan dalam proses penggunaannya. 3. Kebocoran gas atau bahan kimia. Pada saat proses drilling, bisa saja terjadi kebocoran gas atau bahan kimia dari lapisan bawah tanah yang terbuka. Hal ini dapat menyebabkan keracunan dan kebakaran yang membahayakan nyawa. 4. Kerusakan lingkungan. Drilling dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan tanah, penggundulan hutan,
kerusakan habitat satwa liar, dan lain sebagainya. 5. Polusi udara. Kegiatan drilling juga dapat menyebabkan polusi udara, terutama jika menggunakan mesin-mesin besar yang menghasilkan emisi berbahaya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan potensi bahaya drilling pada pertambangan, perusahaan pertambangan harus memastikan bahwa semua personel dan kontraktor yang terlibat dalam kegiatan drilling telah dilatih dengan baik dan memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai. Selain itu, perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan keselamatan dan lingkungan yang berlaku untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan, masyarakat sekitar, serta lingkungan. Langkah antisipasi dalam insiden. Beberapa cara untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan kerja saat drilling dalam industri pertambangan antara lain. 1. Melakukan inspeksi rutin pada peralatan dan mesin drilling untuk memastikan kondisinya baik dan aman untuk digunakan. 2. Memberikan pelatihan keselamatan kepada semua personel yang terlibat dalam kegiatan drilling, termasuk kontraktor dan karyawan. 3. Memastikan penggunaan perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti helm keselamatan, sarung tangan, kacamata keselamatan, sepatu bot keselamatan, dan peralatan pengaman lainnya. 4. Menghindari penggunaan bahan peledak yang berbahaya dan memastikan prosedur penggunaannya sudah benar. 5. Memiliki prosedur darurat yang jelas dan terstruktur jika terjadi kecelakaan atau ledakan. 6. Melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. 7. Menyediakan ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan gas dan bahan kimia berbahaya. 8. Memastikan lingkungan kerja bersih dan terorganisir untuk menghindari kecelakaan seperti terjepit atau tergelincir. 9. Memperhatikan faktor lingkungan dan cuaca, seperti kondisi tanah yang berlumpur atau hujan deras yang dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Setelah kita mengetahui langkah antisipasi dalam pencegahan terjadinya insiden dalam proses drilling, kini kita akan membahas tentang alat pelindung diri yang umum digunakan dalam proses drilling. Alat pelindung diri merupakan kelengkapan wajib yang harus disediakan sektor industri, khususnya pada sektor pertambangan. Penyediaan alat pelindung diri merupakan satu perwujudan tindakan perlindungan bagi seluruh pekerja agar dapat terhindar dari dampak buruk kecelakaan. Lalu, apa saja alat pelindung diri yang perlu disediakan dalam proses drilling? Baik, berikut akan kami paparkan mengenai alat pelindung diri yang umum digunakan pada saat drilling. 1. Helm keselamatan. Untuk melindungi kepala dari jatuhnya benda berat atau tertiup debu dan bahan kimia berbahaya. 2. Kacamata keselamatan, untuk melindungi mata dari partikel kecil, bahan kimia, atau percikan saat drilling. 3. Masker pernapasan, untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, atau bahan kimia berbahaya yang dihasilkan saat drilling. 4. Sarung tangan keselamatan, untuk melindungi tangan dari luka atau iritasi yang disebabkan oleh bahan kimia atau benda tajam saat drilling. 5. Sepatu bot keselamatan, untuk melindungi kaki dari jatuhnya benda berat atau tertiup debu dan bahan kimia berbahaya. 6. Baju pelindung, untuk melindungi tubuh dari debu, bahan kimia, atau partikel berbahaya lainnya yang dihasilkan saat drilling. 7. Pelindung telinga, untuk melindungi telinga dari suara bising yang dihasilkan oleh mesin dan alat-alat yang digunakan saat drilling. 8. Tali pengaman, untuk mencegah jatuh dari ketinggian saat bekerja di area yang lebih tinggi dari permukaan tanah, seperti platform drilling atau kubah. Pemilihan alat pelindung diri yang tepat dan penggunaannya yang benar sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja saat melakukan kegiatan drilling dalam industri pertambangan. Setelah kita mengetahui pengertian drilling, potensi bahaya pada proses drilling, langkah antisipasi kecelakaan pada proses drilling dan penyediaan alat pelindung bagi pekerja bagian drilling, selanjutnya kita akan melihat beberapa rentetan kejadian kecelakaan yang disebabkan dari proses drilling. Tentu tidak ada satupun perusahaan pertambangan yang menghendaki kejadian tersebut, sehingga penting kiranya bagi perusahaan untuk selalu berhati-hati dalam setiap proses produksinya. Berikut adalah beberapa insiden yang telah terjadi dalam proses drilling pada area pertambangan. 1. Kecelakaan tambang San Jose, Chili, 2010. Pada Agustus tahun 2010,
33 pekerja tambang terjebak di dalam tambang San Jose di Chili setelah terjadi kebocoran gas metana. Proses penyelamatan membutuhkan waktu hingga 69 hari dan membutuhkan upaya yang besar dari para penyelamat. Insiden ini menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan tambang yang ketat dan pelatihan yang baik bagi pekerja tambang. 2. Kecelakaan tambang Copiapo, Chili, 2013. Pada April tahun 2013, 8 pekerja tambang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di tambang Emilio Enriquez di Copiapo, Chili. Kecelakaan ini terjadi saat pekerja tambang sedang melakukan proses drilling untuk mengekstraksi mineral dari dalam tambang. 3. Kecelakaan tambang Sago, Virginia Barat, AS 2006. Pada Januari tahun 2006, 12 pekerja tambang tewas dan 1 orang selamat dalam kecelakaan yang terjadi di tambang Sago di Virginia Barat, AS. Kecelakaan ini terjadi akibat ledakan gas metana saat proses drilling. 4. Kecelakaan tambang Pike River, Selandia Baru, 2010. Pada November tahun 2010, 29 pekerja tambang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di tambang Pike River di Selandia Baru. Kecelakaan ini terjadi saat proses drilling dan disebabkan oleh ledakan gas metana. 5. Kecelakaan tambang Upper Big Bend, Virginia Barat, AS 2010. Pada April tahun 2010, 29 pekerja tambang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di tambang Upper Big Bend di Virginia Barat, AS. Kecelakaan ini terjadi akibat ledakan gas metana saat proses drilling. Semua tragedi kecelakaan tambang ini menunjukkan pentingnya penerapan langkah-langkah keselamatan yang ketat, pelatihan pekerja tambang yang baik, dan penggunaan peralatan yang aman dan tepat untuk mencegah insiden kecelakaan yang berbahaya. Baik rekan-rekan sekalian, itulah beberapa topik bahasan dalam mata kuliah pengetahuan dasar sistem pertambangan yang membahas tentang proses drilling. Kami berharap, dengan adanya materi ini, teman-teman bisa lebih memahami tentang pentingnya meminimalisir terjadinya insiden pada proses drilling. Atas waktu dan kesempatannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.